Halo teman-teman, kita masih mau bahas mengenai misteri abad 22 nih teman-teman ya. Eh, Mengenai rapat tertutup dari seorang oknum Menteri Keuangan ya. Kita sebut sana namanya SMI ya. Jadi bagaimana ceritanya beliau ini kok bisa rapat tertutup untuk umum padahal rapat itu membicarakan mengenai penggunaan uang rakyat. Oke. Mari gua share ini berita terbaru ya mengenai bagaimana kronologis kejadiannya. Rapat tertutup DPD dengan Sri Mulyani mendadak media disuruh pergi. Ini bingung nih ya. CNBC Indonesia tanggal 18 Februari. Nah, jadi kemarin kita masih bingung tuh siapa pelakunya, siapa menekan siapa, siapa yang grand design-nya, siapa yang penjahatnya gitu ya. Tapi sekarang kita akan lebih terbuka, lebih terang benderang. Ketua Komite 4 DPD ya, Bapak Ahmad Nawardi mengaku bingung rapat kerja antara para senator yang ia pimpin dengan Menteri Keuangan tiba-tiba tertutup untuk publik. Padahal telah ia tetapkan terbuka saat membuka rapat. Nah, jadi dia mau lepas tangan nih. Dia mau bilang, bukan gue yang salah bos. Gue nggak tahu apa-apa bos. Nah, kira-kira begitu ya yang mau disampaikan oleh Pak siapa? Pak Ahmad Nawardi. Rapat kerja itu memang pada mulanya terbuka sampai Nawardi selesai memberikan kata pengantar pembuka rapat. Setelah ia selesai menyampaikan pemaparan, monitor di depan ruang rapat yang menampilkan jalannya tiba-tiba terputus. Demikian juga dengan siaran langsung di akun YouTube-nya DPD RI. Luar biasa. Coba kita cari ya, YouTube-nya DPD RI. DPD RI. Ini nih, rapat kerja dengan Kemenperin, dengan BPS, semuanya di live-kan. Kecuali satu, yaitu Menteri Keuangan. Ada apa dengan Menteri Keuangan? Kenapa harus disembunyikan? Apa yang mau disembunyikan? Apa mau ditutupi dari masyarakat? Kita nggak tahu nih teman-teman ya. Apakah terjadi bagi-bagi duit? Apakah terjadi deal-deal keuangan? Atau korupsi dan sebagainya di dalam ruangan itu? Kita tidak tahu ya. Karena tertutup teman-teman ya. Bahkan saat ini tautan live YouTube tersebut dengan Menteri Keuangan sudah tidak tersedia dan tertulis keterangan video ini disetel untuk pribadi, jadi di private videonya ya. Media juga kemudian diminta meninggalkan ruang rapat. Luar biasa ya. Media pun sampai diusir ya. Ini bahasa kasar diusir ya dari ruangan rapat. Lah bagaimana ceritanya? Media kan negara demokrasi ya. Negara demokrasi media boleh dong meliput. Kenapa nggak boleh? Ada yang aneh nih pada sidang kemarin ya. Oh, YouTube-nya diputus. Nah, ini saya tidak paham, kata Pak Nawardi ya. Jadi bahkan Pak Nawardi memimpin rapat tidak tahu kalau ada oknum yang mengunci atau mematikan live YouTube-nya si DPD. Pertanyaan gue siapa? Siapa yang punya kemampuan ini? Siapa yang punya keberanian ini atau kekuasaan ini untuk melakukan itu? Jangan-jangan cuma drama Pak Nawardi dengan Sri Mulyani. Kita tidak tahu, teman-teman ya. Karena si Pak Nawardi sudah bilang, bukan gua loh, gua tidak tahu loh, dia bilang ya. Dia mau lepas tangan ya. Tadi saya sampaikan rapatnya terbuka. Saya buka dan terbuka untuk umum. Saya kira wartawan tadi melihat dari luar, kan? Gila. Ini pura-pura bego atau memang bego beneran nih orang ya? Bagaimana ceritanya nih? Kok bisa? Lu pimpin rapat, tiba-tiba rapat ditutup, wartawan pada keluar, dan lu tidak mempertanyakan begitu? Oke. Pak Nawardi pun mengaku tak tahu menahu siapa yang membuat rapat itu tertutup, tiba-tiba tertutup ya. Dia hanya menegaskan bahwa setiap raker harus terbuka untuk umum, tidak tertutup. Kita terbuka, kata Pak Nawardi. Gila, berani bener nih orang ya. Keterkejutan rapat itu tiba-tiba tertutup juga disampaikan anggota yang lain nih, DPD Komite 4, Ibu Elviana, senator dari daerah Jambi yang juga pernah menjadi ketua Komite 4, itu menegaskan raker ini harus terbuka. Kok tertutup? Oh iya, jadi semua orang nggak tahu nih teman-teman ya, semua orang tidak tahu kalau raker ini ditutup. Padahal mereka tuan rumahnya. Mereka tuan rumah dan dia tidak tahu raker tertutup. Edan ini Edan, negara apa ini bisa begini ya? Jangan-jangan teroris masuk nggak tahu loh ya ibu ya. Aduh si ibu. Kalau tahu saya suruh buka. Ya, gini bu. Siapa nih bu? Siapa tadi namanya? Ibu Eviana. Kan ibu kan tuan rumah. Ibu panggil tuh yang operator YouTube-nya. Mana videonya? Kita publis hari ini. Boleh nggak bu? Bisa nggak bu? Gimana Bu Eviana? Coba deh. Panggil operator YouTube-nya. Walaupun itu di private, tapi kan kita rekam, ya kan? Kita rekam dong, nggak mungkin dong meeting nggak direkam. Coba kita publish hari ini juga, sekarang juga setelah video gue terbit,
publis Bu, kasih kasih komentar di video gua, bilang ini sudah terbuka untuk umum. Mari kita mau lihat, apa yang terjadi di ruangan itu? Apa yang kalian bicarakan? Jangan sampai kami nih masyarakat menuduh DPD, ternyata DPD tidak tahu menahu gitu kan. Ya udah kita bongkar aja Bu, kita buka, apa yang dibicarakan? Coba, Pak, Ibu Eviana, kan tuan rumah Bu, masa nggak ngerti? Raker ini kan sifatnya terbuka selalu. Kalau diaturnya ya terbuka rapat-rapat ini. Pantesan sepi-sepi aja media, kata Bu Eviana saat ditemui di sela-sela rapat ya. Luar biasa. Meski begitu, Komite 4 pun menunjukkan kesepakatan hasil keseluruhan rapat dengan Sri Mulyani. Ya ini kan, ini dia. Omon-omon aja lu. Omon-omon. Pada bilang nggak mau tertutup, maunya terbuka. Tapi sepakat juga ujung-ujungnya. Negara tipu-tipu ini ya. Tapi di Konoha maksud gua. Kalau Indonesia mah bagus semua ya. Satu, Komisi 4 mengapresiasi penjelasan dan paparan media Menteri Keuangan mengenai arah kebijakan fiskal untuk menstimulasi ekonomi dan kesejahteraan. Nah, apa? Apa yang diapresiasi? Apa penjelasannya? Apa paparannya? Kami rakyat yang punya uang, Bu. Kami rakyat yang pegang uang. Kami berhak tahu loh. Apa penjelasannya, Ibu Sri Menteri Keuangan? Menteri Keuangan nggak mungkin dipanggil oleh kami ke rumah gua untuk ngajarin gue. Nggak mungkin dong. Kami rakyat biasa. Makanya kami mendudukkan orang-orang di DPD dan di DPR untuk jadi perwakilan kami, untuk meminta pertanggungjawaban dan pemaparan dari Sri Mulyani. Apa yang dia paparkan, siarkan kepada kami, kepada kita-kita semua. Karena kita tuh memerintahkan DPD DPR untuk kerja buat kami gitu loh. Logik dasarnya dari mana? Kenapa sidang masih tertutup? Aduh. Komite 4 mendukung kebijakan fiskal fiskal APBN TA 2025 yang bertujuan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Namun, Menkeu harus memastikan sinkronisasi APBN TA itu apa sih? Tahun anggaran ya 2025 dengan program prioritas pemerintah, terutama dalam implementasi MBG, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan ketahanan pangan. Komite 4 mendukung efisiensi anggaran kementerian lembaga serta efisiensi anggaran APBD sepanjang ditujukan untuk kepentingan rakyat dengan dampak yang positif dan terukur bagi masyarakat di daerah. Apa dampaknya ya? Apa hubungannya efisiensi anggaran tersebut dengan kepentingan rakyat? Gue masih nggak nangkap. Nomor 4, Komite 4 mendorong agar landasan semangat pembangunan yang meliputi prinsip keadilan, prinsip keberpihakan, dan prinsip gotong royong dapat benar-benar diimplementasikan, khususnya keadilan dalam alokasi anggaran bagi daerah, keberpihakan kebijakan kepada daerah, dan gotong royong untuk membangun seluruh daerah Indonesia. Bu, udah, nggak usah macam-macam, Bu. Video ini dibuka aja, Bu. Nggak usah basa-basi, Bu. Videonya dibongkar aja, dibuka aja, jangan di private lagi, dibuka untuk umum. Biar kita lihat, Bu, apa yang dijelaskan oleh Sri Mulyani. Apa yang dibicarakan di dalam ruangan itu. Coba, Bu. Udah, nggak usah pakai poin-poin aneh-aneh. Publis aja, Bu, apa yang ada di rapat tersebut. Ngomongin apa kalian ini? Apa yang dibicarakan? Bongkar aja, Bu. Udah, Bu. Nggak usah bikin poin-poin begini, Bu. Kita mah udah nggak terlalu inilah, nggak terlalu mempan bagi kami, Bu. Kami tuh pengennya terbuka, transparan. Kami pengen transparansi. Oke, Ibu Eviana atau Bapak siapa tadi, Mawardi atau siapa namanya itu? Kemenkeu agar mencermati dan memperhatikan masukan-masukan anggota DPD antara lain bahwa Kementerian Keuangan agar, oke, satu, melakukan sosialisasi terbuka mengenai kriteria dan proses yang digunakan dalam menentukan arja efisiensi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan menghindari persepsi negatif dari publik. Gini Bu. Sidang tertutup aja sudah terbukti tidak transparan, tidak akuntabel, dan menyebabkan persepsi negatif dari publik. Bagaimana, Bu? Bagaimana sih, Bu? Atau Bapak tadi siapa? Pak Mawardi ya? Bapak suruh dia untuk memastikan transparansi di sidang yang tidak transparan. Bapak memaksakan atau memerintahkan dia untuk akuntabilitas pada sidang, pada rapat yang tidak akuntabel. Bapak suruh dia untuk menghindari persepsi negatif dari publik pada rapat yang dibikin untuk dan menyebabkan persepsi negatif dari publik. Bagaimana ini ceritanya? Logikanya dari mana ini Pak Mawardi, Ibu siapa tadi? Bu Eviana? Bagaimana ceritanya? Di dalam rapat, lu suruh dia transparan. Padahal rapat itu tidak transparan. Aduh, gimana? Udah gitu DPD nggak ngerti lagi, nggak tahu apa yang terjadi. Ada oknum yang menguasai rapat tersebut supaya tidak transparan. Oknum dari mana itu Bu kira-kira Bu?
Nggak mungkin dong teroris masuk ke dalam gedung DPD. Aduh, si Bapak Ibu, Bapak Ibu. Aduh. Nomor B, mengarahkan hasil penghematan anggaran untuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang dapat menggerakkan ekonomi lokal seperti pemberdayaan UMKM dan pengembangan infrastruktur pedesaan, sehingga perekonomian di daerah tetap tumbuh. Menurut informasi dari Tempo, Sri Mulyani pun nggak tahu mengenai efisiensi. Tiba-tiba diperintah sama bos. Jadi Sri Mulyani juga bingung, ini efisiensi mau gimana ceritanya? Melanggar APBN, melawan APBN. Impres bisa melawan APBN, kan lucu. C. Meningkatkan harmonisasi dan koordinasi dengan permintaan daerah agar dana transfer ke daerah disalurkan lebih tepat waktu dan efektif, serta mendorong daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya sendiri sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Gini Pak, gini Pak, gini Bu ya. Bagaimana harmonisasi dan koordinasi dengan kami, dengan rakyat? Kalau Anda rapat tidak terbuka, kalau Anda rapat tertutup, bagaimana bisa mengharmonisasikan hubungan kita, rakyat dengan si Ibu Menkeu? Bagaimana bisa mengkoordinasikan, mengkomunikasikan hubungan rakyat dengan si Menteri Keuangan? Kalau rapatnya kami tidak boleh lihat, padahal rapat itu pakai uang kami. Rapat itu untuk membicarakan uang kami, uang rakyat. Bagaimana ceritanya? Logismenya nggak nyambung. Mau harmonis, mau koordinasi, tapi gue nggak boleh lihat lu rapat apa. Gimana ini ceritanya DPD sama Menkeu ini? Nomor 4. Mengembangkan sistem pencairan dan penyaluran transfer ke daerah yang berkeadilan, termasuk percepatan pembayaran dana bagi hasil yang kurang bayar di beberapa daerah agar tidak menghambat pembangunan daerah. Udahlah, gugat aja kalau pemerintah daerah merasa memang dana dia dicegah-cegah atau dipersulit oleh Sri Mulyani, gugat ke pengadilan. Gitu ya. Tapi kan nggak berani gugat ke pengadilan. Kita malah dicekek sama Sri Mulyani. Nomor E. Berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk menyusun kebijakan penyederhanaan syarat salur dana desa, serta memastikan sinkronisasi dana desa dengan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, DPD ini kayaknya banyak banget orang daerah ya. Betul-betul orang daerah nih DPD ini kayaknya. F. Melakukan kajian komprehensif untuk optimalisasi penerimaan PNBP dan agar PNBP dapat mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi dalam rangka meningkatkan kontribusi PNBP terhadap penerimaan negara. Pertanyaan gua, kajian komprehensif ini bentuknya apa ini? Apakah bentuknya Excel? Apakah bentuknya sebuah program? Dan KPI-nya bagaimana? Apa KPI yang menyatakan bahwa kajian komprehensif ini betul, tidak betul, atau setengah betul, atau apa? Kan nggak jelas. Ayo dong DPD, jangan omong-omong doang loh. Makan uang rakyat semua nih kalian semua nih ya. G. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka perbaikan terhadap program MBG, sehingga dapat berjalan dengan optimal, baik dari segi anggaran, proses pelaksanaan, maupun sasaran penerimaan program, serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga program ini dapat dirasakan manfaatnya. Nah, pertanyaan gue lagi nih, perbaikannya itu apa? Perbaikan apa yang mau dipermasalahkan di sini? Nggak tahu, kami ini nggak tahu. Kami ini rakyat nggak tahu. Kalian tuh rapat tertutup. Perbaikan apa yang lu maksudkan? Memang ada yang salah dengan MBG? Apa yang salah? Coba dong, disampaikan ke publik, Pak. Kami publik berhak tahu. Kami yang punya negara, bos. Kami yang punya negara, rakyat. Kami berhak tahu. Kalian tuh ngomongin apa? Kok tiba-tiba ada ngomong begini, mesti koordinasi dan pengawasan? Memang selama ini nggak tahu koordinasi? Memang selama ini ada yang salah dengan pengawasannya. Ayo dong, Pak DPD, Ibu DPD. Udah deh. Paling gampang Pak DPD, Ibu DPD nggak usah ngeles. Buka videonya, dipublish buat kita semua. Oke? Jangan sampai lu bilang nggak ada rekamannya loh. Gua tempeleng lo ya. Pakai uang kami nggak ada rekamannya. Gimana ceritanya? Tapi itu di Konoha teman-temannya. Di Indonesia nggak boleh tempeleng orang ya. Enak bener lu. Nggak boleh, nggak boleh. Nomor 6. Komite 4 DPR dan Kemenkeu sepakat meningkatkan sinergi dalam melakukan sosialisasi terkait program-program pemerintah yang tertuang dalam APBNTA 2025 ke seluruh daerah melalui DJ perbendaharaan yang ada di wilayah provinsi. Oke. Nomor 7.
Menkeu akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan Komite 4 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rapat kerja. Oke, pertanyaan gua. Jawaban tertulis itu kapan mesti dilakukan dan kami minta filenya. Minta dong filenya. Ini dokumen tertulis, ini dokumen terbuka ya. Ini bukan dokumen private. Ini bukan dokumen rahasia negara, enggak. Ini kan DPD adalah perwakilan rakyat. DPD ngomong DPD ngomong dengan Menkeu sama seperti rakyat ngomong dengan Menkeu. Ya dong. Informasi yang DPD dapatkan dari Menkeu adalah informasi yang seharusnya disiarkan kepada publik karena DPD adalah perwakilan kami, rakyat. Sesimpel itu logikanya ya. Ini logisme sekali, logis sekali gitu loh. Ya, jadi misteri abad 22 ini masih sangat-sangat membingungkan kita semua ya. Apa yang disembunyikan dalam rapat tersebut? Udah gitu lebih parah lagi, siapa yang mengacaukan persidangan itu sehingga tidak boleh terbuka untuk umum, sehingga harus dihilangkan dari internet, YouTube-nya harus dihentikan. Udah gitu DPD tuan rumahnya nggak tahu. Yang punya rumah nggak tahu kalau sistem IT dia lagi dikacau balakan oleh seseorang. Gila, gila. Udah gitu nggak marah lagi dia, nggak marah lagi dia. Cuma ngomong doang harus terbuka gitu. Tapi nggak ada yang komplain, nggak ada yang marah, nggak ada yang cari. Siapa tuh kemarin yang matiin kita punya live YouTube? Nggak ada yang komplain. Inilah anomali kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Konoha ya. Kami rakyat, kami harus terbuka. Semua informasi kami harus terbuka kepada pajak. Informasi keuangan kami, mutasi bank kami, data saldo kami, penjualan kami, pembelian kami, penghasilan kami, pengeluaran kami harus terbuka sepenuh-penuhnya kepada pajak. Dan kami harus bayar pajaknya atas penghasilan kami. Dan it's okay, ya. Itu sudah sesuai aturan. Bahkan kadang-kadang data kami diambil secara sewenang-wenang tanpa persetujuan kami diambil tuh data rekening kami itu. Data rekening bank kami kan diambil tanpa persetujuan dari kami. Diambil sama Menteri Keuangan. Diolah sama dia. Dibikin pemeriksaan dia. Kami diperas. Nggak apa-apa. Kami tetap masih bayar pajaknya. Atau kami upaya hukum. Tetapi ketika si pejabat ini, si oknum Menkeu ini, yang pakai uang kami untuk kerja, yang kepakai uang yang kami bayar pajak itu pakai uang yang kami bayar pajaknya itu yang didasarkan atas keterbukaan data kami, kemudian dia proses penggunaan anggarannya tersebut dilakukan secara diam-diam dong. Rapatnya tertutup, coy. Rakyat tidak boleh tahu rapat kalian ini, padahal Anda tuh kerja buat kami. Apa yang rahasia? Apa yang rahasia? Gue masih bingung ya. Ini ini logikanya lagi logika tata negara kita lagi campur aduk, lagi kacau balau gitu ya. Jadi gini loh, kalau memang niatnya mau rapat tertutup, jangan disiarkan dari awal. Dari awal jangan disiarkan. Kalau memang niatnya mau tertutup, kan gampang. Lu tinggal deal aja sama si siapa si ketua rapatnya, bro. Tolong dong rapat tertutup dong, jangan disiarkan dari awal. Dia sepakat, selesai urusannya. Tiba-tiba ada pengumuman kan beres, boleh dong. Tetapi ini rapat sengaja dibuka dahulu, diketok terbuka untuk umum, di tengah-tengah rapat ditutup. Ini tuh nggak masuk logika. Ini kayaknya ada yang bermain gitu loh. Jadi ada pihak yang bermain, ada pihak yang pengen kasih lihat, gue nggak salah loh, dia loh yang brengsek. Tapi ada pihak yang bilang, ya kan lu kan sepakat tutup, kan lu udah sepakat tutup, ya tutup aja, gitu loh. Jadi ini ada permainan orang bodoh-bodoh semua di dalam pemerintahan ini ya, di Konoha maksud gue ya. Kenapa sih jadi seperti ini cara-cara kita bernegara ya? Kami rakyat ini harus terbuka loh. Semua penghasilan kami mesti terbuka dan kami bayar pajaknya. Tetapi ketika lu menggunakan uang kami, masa rapat doang tertutup? Rapat aja loh mesti tertutup. Nggak boleh kami tahu gitu apa isi rapat kalian? Gila lu ya? Gua nggak ngerti lagi sih. Gua nggak ngerti sih. Bahkan ya baru-baru ini teman-teman ya, baru-baru ini bahkan hari ini atau kapan gitu ya, ada Zoom online. Zoom online yang dihadiri oleh Dwi Astuti, yang terhormat kepala penyuluh ya, kepala penyuluh. Chattingnya disable dong, chattingnya nggak boleh dibuka karena gue pernah nyampah di situ ya. Bukan dia sih tapi orang lain ya. Jadi ketika chatting dibuka orang pasti nyampah-nyampah nih, konteks konteks bangsat, konteks konteks error semua gitu ya. Pasti orang pada ngamuk-ngamuk tentang konteks. Chattingnya bisa disable dong, chattingnya ditutup dong. Ngapain lu bikin seminar kalau chatting ditutup? Dua S2T ya. Jadi di negara demokrasi
Kita tidak boleh berkomentar ketika dia menyampaikan sesuatu hasil kerjanya dia yang pakai uang kita. Gila negara kita ini ya, kacau ya. Sementara kalau kami menyampaikan sesuatu dokumen kepada DJP, contohnya laporan keuangan atau SPT tahunan, kami harus menjelaskan, membuktikan, kasih rinci, kasih bukti-bukti. Udah kasih semua, tetap aja nggak diterima sama si oknum. Emang kampret memang bener-bener ya. Semakin kacau nih negara menurut gue ya. Semakin kacau sih negara ini. Eh, Kekacauan bertata negara ini dimulai oleh mereka dan saling tonjok-tonjokan sesama mereka, tetapi dipertontonkan kepada publik gitu loh. Dipertontonkan kepada publik. Gue masih nggak, gue masih nggak ketemu logikanya sih. Sidang dibuka di awal, terbuka untuk umum. Di tengah-tengah ditutup. Yang membuka itu tidak tahu kalau sidang ditutup. Yang tuan rumah tidak tahu sidang itu tertutup. Setelah sidang tertutup, mereka bikin kesepakatan. Terus mereka saling 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 lempar tanggung jawab kan? Bukan gue yang menutup, dia bilang gue tidak tahu, gue sudah bilang sudah nyatakan tertutup kok, terbuka kok dan tertutup dan bukan salah gue dong. Lepas tangan, padahal dia tuan rumahnya. Si oknum Menkeu udah kabur, nggak bisa ditanyain media. Kapan ada media yang tanya ke Sri Mulyani? Ada nggak? Ada nggak media yang tanya ke Sri Mulyani? Kenapa sih sidang tertutup? Yang kemarin Surya Utomo, ada nggak media yang bertanya kepada Surya Utomo? Kenapa sih lu sidang tertutup? Itu pakai uang kami loh. Nggak ada media yang bertanya. Jadi kacau balau negara ini ya. Gue bingung. Is oke lah teman-teman ya, seperti itulah teman-teman. Cara kita bernegara menjadi seperti ini. Gua rasa kalau ini dibiarin bisa kacau balau negara ini, bisa rusak nih negara. Mau demokrasi nggak bisa, mau otoriter nggak bisa juga. Mau jadi apa negara ini? Gue bingung gitu ya. Oke teman-teman, itulah silakan komentar teman-teman ya. Bagaimana komentar Anda mengenai rahasia misteri abad 22 ini ya, mengenai rapat tertutup dari Oknum Menteri Keuangan bersama DPR. Bahkan media pun katanya sampai diusir ya. Gila. Sampai jumpa semua teman-teman.